anak-anak yang Bapak cintai, kita sudah masuk ke materi kedua, yaitu persamaan kuadrat. Kompetensi dasar apa saja yang harus kita kuasai? Yang pertama adalah kompetensi dasar pengetahuan. Diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dan kompetensi yang ketiga, diharapkan kalian bisa menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kemudian di kompetensi dasar keterampilan, kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Dan yang terakhir, di kompetensi keterampilan, kalian diharapkan bisa menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi. Penilaiannya, seperti biasa, ada 3 yang Balfa nilai, yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini adalah sikap disiplin dan tanggung jawab. Disiplin Balfa lihat dari kalian dalam mengikuti pembelajaran. Kalau ada Zoom, ikut tidak. Kalau ada pembelajaran, mengerjakan tidak, mengikuti tidak, itu Balfa akan nilai dari situ. Kemudian untuk tanggung jawab, Balfa akan memberi nilai dari ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Semakin lama kalian mengumpulkan tugas, berarti rasa tanggung jawabnya kurang. Apalagi tidak mengumpulkan, berarti tidak ada atau tidak mempunyai sikap bertanggung jawab. Untuk pengetahuan, nanti Balfa akan ada penugasan, ada kuis, dan ada tes tertulis. Di keterampilan, nanti Balfa akan mengambil nilai praktek di akhir pembelajaran. Oke. Balfa akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sudah kalian pelajari di kelas 8 ya. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang namanya persamaan, harus kita ingat bahwa pernyataan ini disebut persamaan jika ada tanda sama dengan. Kalau tandanya lebih dari, kurang dari, berarti itu pertidaksamaan. Persamaan ini disebut kuadrat jika pangkat variabelnya yang tertinggi adalah 2. Kalau dia pangkat tertingginya 1, berarti persamaannya linier. Yang namanya persamaan kuadrat, A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, maka 0 dikalikan E kuadrat hasilnya 0. Maka pangkat tertingginya tidak 2. Sehingga persamaan tersebut tidak bisa kita sebut sebagai persamaan kuadrat. A, B, dan sini bisa diganti elemen atau anggota dari bilang rasio. Apa yang disebut akar dari persamaan kuadrat? Yang disebut akar persamaan kuadrat adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Mari kita lihat contohnya. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti kita harus menggantikan variabel X dengan bilangan tertentu sehingga persamaan ini menjadi benar. Contoh, misalnya kita mengambil X-nya sama dengan 0, maka X di sini nanti kita ganti 0. X-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kalikan X. X-nya kita ganti 0 ya, berarti 4 kalikan 0 ditambah 3. Hasilnya bagaimana? Apakah nanti sama dengan 0? Mari kita lihat.
0 kuadrat itu 0, 4 kalikan 0 itu 0, ditambah 3. Sehingga hasilnya 0 dikurangi 0, 0 ditambah 3, 3. Ternyata 3 tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 bukanlah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Bagaimana dengan bilangan yang lain? Misalnya kita mengambil X sama dengan 1. Maka persamaan kuadrat di sini kalau kita ketemu X, X-nya kita ganti 1, variabelnya diganti 1. Sehingga menjadi X kuadrat, X-nya diganti 1. 1 kuadrat dikurangi 4X. 4 kalikan 1 ditambah 3. Apakah sama atau tidak sama dengan 0? Mari kita lihat. 1 kuadrat itu 1 dikurangi 4 kalikan 1, 4. 1 dikurangi 4 itu negatif 3 ditambah 3. Negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Oh, berarti kalau X-nya kita ganti 1, ruas kiri, yang disebut ruas kiri itu ruas yang ada di sebelah kiri sama dengan. Kalau ruas kanan, ruas di sebelah kanannya sama dengan. Ternyata ruas kiri 0, ruas kanan 0 sama. Maka, karena hasilnya sama dengan 0, maka X sama dengan 1, kita sebut sebagai akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama. Apakah masih ada angka yang lain? Mari kita coba. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti X kuadratnya nanti kita ganti 2 kuadrat dikurangi 4 kalikan X. X-nya berarti kalikan 2 ditambah 3. Mari kita lihat apakah hasilnya sama dengan 0. Ruas kiri 4 dikurangi 16 itu negatif 12 ditambah 3. Ternyata hasilnya 9. 9 tidak sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan 2 bukanlah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Bagaimana kalau kita mengambil X sama dengan 3? Kita masukkan X kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 kalikan X, 4 kalikan 3 ditambah 3. Bagaimana hasilnya? 9 kurangi 12, negatif 3 ditambah 3. Ternyata hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka dapat disimpulkan bahwa akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 sama dengan 0. Tadi sudah kita coba, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Apakah kalian bisa mencari akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0? Kita coba. Karena tadi penggantinya X bisa bilangan rasional, maka selain positif kita juga bisa mencoba membuat X-nya negatif. Contohnya, misalnya kita pilih X-nya negatif 2. Maka 2, kita tulis 2, X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 kuadrat dikurangi 2. Bagaimana hasilnya? Apakah sama dengan 0? Kita lihat. Negatif 2 kuadrat berarti negatif 2 dikalikan negatif 2. Negatif kalikan negatif positif 4. Berarti 8 dikurangi 2. Kita lihat 8 kurangi 2 itu 6. 6 tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 2 bukanlah akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 2. Kita coba bilangan yang lain. Kita naikkan. Misalnya X sama dengan negatif 1 dengan cara yang sama. Nanti kalau ketemu X kita ganti negatif 1. Kita hitung. Negatif 1 kuadrat itu 1. 2 kalikan 1. 2 dikurangi 2. Hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka kita simpulkan bahwa negatif 1 ini X sama dengan negatif 1 merupakan akar persamaan. Kita coba dengan bilangan yang lain. Bagaimana kalau X-nya kita ambil 0? 0 kurangi 2. Ternyata X sama dengan 0 bukanlah akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 2. Bagaimana dengan 1?
Kalian cermati. Oh, ternyata ruas kiri dan ruas kanan sama dengan 0, maka X sama dengan 1 adalah akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Mari kita lihat. Pada pertemuan pertama ini, Bu Alfa hanya sekilas membahas tentang apa itu persamaan kuadrat. Selebihnya akan menjadi tugas kalian. Tugasnya apa? Yang pertama, silahkan kalian membuat ringkasan atau rangkuman tentang persamaan kuadrat. Bisa dibuka di buku paket halaman 66 sampai 71. Rangkuman yang kalian buat maksimal, berarti paling banyak itu 3 halaman. Jadi nanti kalau halamannya banyak, berarti kalian tulis yang penting-penting saja. Pada rangkuman yang kalian buat, silahkan diberi nama kalian. Misalnya Alpa Mariani, kelasnya 9H, di pojok kiri atas buku rangkumanmu. Jelas ya? Kalau sudah selesai rangkuman, yang kedua, kalian di buku rangkuman tadi, di bawahnya dituliskan 2 contoh penerapan persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bu Alfa mengajarnya kan langsung to the point bagaimana persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya itu bagaimana penerapannya, itu tugas kalian mencari 2 saja. Jadi nanti ada rangkuman, di bawah rangkuman penerapan persamaan kuadrat. Berarti ini 1 foto saja, nanti dikirim di kelas online di tempat yang sudah ditentukan. Berikutnya yang ketiga, silahkan kalian nanti mengerjakan kuis yang ada di kelas online. Bu Alfa sudah siapkan 10 soal pilihan ganda. Ini sebagai soal penjajakan ya, karena Bu Alfa mengajarnya tadi hanya sekilas, belum seluruhnya, belum keseluruhan. Jadi Bu Alfa ingin tahu bagaimana pengetahuan awal kalian tentang persamaan kuadrat. Mungkin kalian sudah pernah belajar di bimbingan belajar, mungkin kalian belajar mandiri dan lain sebagainya, nanti akan terlihat seberapa jauh kemampuan kalian. Demikian, terima kasih untuk pertemuan pertama Bu Alfa akhiri. Untuk tugas selanjutnya kita tunggu di pertemuan kedua yang minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat.